Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, SH Ternate Jaya. Pelantikan PB IPSI telah dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2022 di Jakarta. Hari ini berkaitan dengan hal tersebut, kami telah bersama Kang Mas Sukriyanto SHMH. Beliau adalah sebagai Lembaga Hukum Advokasi Persaudaraan Setiahati Ternate. Selamat sore, Kang Mas. Mas Sukriyanto, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan kepada panjenengan saat ini, yaitu adalah pertama, tanggapan LHA Persaudaraan Setiahati Ternate terhadap beredarnya video pribadi Hendra W. Saputra terkait pelantikan pengurus PB IPSI kemarin. Mohon dijelaskan, Mas Sukriyanto. Jadi baik. Jadi memang tadi tadi pagi saya melihat beredarnya video di YouTube ini, ada dua di situ, ada Saputra dan Jacqueline terkait dengan menyikapi statementnya Pak Beni selaku Ketua Harian PB IPSI yang baru dilantik kemarin tanggal 31 ini. Maksud menurut saya apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu dalam hal ini Pak Beni sudah tepat sekali, bahwa Pak Beni di sini menyampaikan hal-hal berdasarkan fakta hukum yang ada. Boleh-boleh saja orang dari pihak sebelah dalam hal ini yang menyampaikan di video yang beredar tersebut, boleh-boleh saja mereka berpendapat dengan pola pikirnya dia, oleh pekerjaan mereka Tapi yang harus kita, tidak kalah pentingnya harus kita ketahui di sini, bahwa permasalahan di Setiahati Ternate ini sebenarnya secara hakiki sudah selesai, secara fakta sudah selesai, karena sama-sama kita kedua belah pihak ini memilih untuk diselesaikan secara hukum, di jalur hukum yang dimaksud itu bahwa ada beberapa perkara yang sudah selesai dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini perkara inilah yang dijadikan dasar oleh PB IPSI untuk menentukan, artinya mengambil sikap siapa yang lebih berhak untuk menempati atau menjalankan roda organisasi Setiahati Ternate ini. Nah, sikap dari IPSI tersebut tentu mendasar kepada putusan pengadilan, putusan pengadilan yang ada. Seperti yang dikatakan Pak Beni Gautama ini mengatakan bahwa permasalahan PSHT sudah selesai, dan sikap IPSI, di mana sikap IPSI terhadap permasalahan PSHT ini sudah dijawab melalui sikap tegas di Munas kemarin. Munas bulan kemarin Munas itu di bulan Desember kalau nggak salah, memutuskan bahwa yang berhak untuk mengikuti menjadi peserta di Munas IPSI dalam hal ini dari Persaudaraan Setiahati Ternate ini adalah Ketua Umum Kang Mas Murjoko, itu diselesaikan melalui kita selesaikan bersama kedua belah pihak itu melalui di sebelumnya itu di ruangan krisis center tadi pada saat Munas itu ada saya, Pak Taufik, dimintai penjelasan masing-masing dan silahkan mengajukan bukti-bukti kami mengajukan dalil-dalil kami, tentu tidak lepas dari fakta hukum yang ada, yaitu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, bahkan sudah ada penetapan eksekusi. Apalagi saat ini badan hukum tersebut memang faktanya sudah dieksekusi dan sudah dicabut oleh Dirjen AHU, sudah dicabut. Nah, terus ada dari pihak tertentu mengatakan bahwa menilai Pak Beni itu keliru dan sebagainya, itu kan menurut pendapat mereka, itu haknya mereka berpendapat. Tetapi tentu di sini kita di sini punya kewajiban selaku yang
dianggap orang yang paham hukum di sini, bahwa apalagi saya di sini sebagai ketua tim dalam kuasa hukumnya ya, dari BSAT, harus menyampaikan hal-hal yang ada nilainya di situ sebagai harus menyampaikan hal-hal yang benar ya. Nah, tentu di sini kita bicara apa hasil putusan pengadilannya. Saya kutip saja dari putusan pengadilan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan badan hukum. Salah satu pertimbangan hukum di situ bahwa Pak Taufik itu telah dinonaktifkan. Ya. Jadi tidak ada dari kubu manapun, dari kami tidak mengatakan, tidak pernah menganggap bahwa Parlu 16 itu cacat. Tidak ada yang mengatakan itu tidak sah dan sebagainya. Dari kubu Pak Muljoko ini tidak pernah mengatakan. Coba dilihat dalil dalam gugatan apa dan kedua-duanya kan tidak pernah. Jadi bahkan kita harus mengakui bahwa pelaksanaan Parlu 16 itu sah. Nah, yang kita gugat di sini badan hukum yang diberikan oleh Kemenkumham melalui Dirjen Agungnya kepada Pak Taufik, kepengurusan Pak Taufik, di mana Pak Taufik ini orang yang tidak mempunyai hak untuk diberikan gitu. Karena kenapa? Karena telah dinonaktifkan. Ini saya jelaskan lagi. Sebenarnya tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini sudah permasalahan yang sudah lampau ini kan. Apalagi perkaranya sudah ingkrah. Kan? Saya tidak mau itu mau terjebak di permainan di pengadilan dunia maya. Saya tidak mau karena kita sudah lalui ini di dunia nyata. Ini pengadilan dunia nyata ya, pengadilan nyata. Jadi kita tidak mau berandai-andai, kita harus berbicara fakta hukum. Ya sekali lagi kita harus akui bersama bahwa kita ini hukum kita kan hukum positif dan sebagainya kan. Ada yang namanya yang saya harus pegang bahwa pengertian hukum secara konkret itu adalah putusan pengadilan kan. Apakah hal itu kita ingkari lagi? Kan tidak mungkin kita mengingkari karena apapun itu pengertian hukum secara konkret adalah putusan pengadilan. Nah, konkretnya kita sudah menyampaikan hasil putusan pengadilan ini kan, bahwa badan hukumnya telah dibatalkan. Ya, telah dibatalkan. Saya katakan bahwa ada pertimbangan hukum lagi ya yang menjadi dasar untuk membatalkan. Ada Pak Taufik ternyata sudah dinonaktifkan. Jadi penonaktifkan Pak Taufik ini oleh Majelis Luhur saat itu diambil secara kolektif kolegial oleh anggota majelis yang ada, itu dianggap sah, dipertimbangkan oleh majelis hakim ya, masuk dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Nah, sama halnya dengan perkara nomor 8 tahun 2020 ya, 1920 ya kalau tidak salah itu. Ada perkara juga merek, di mana merek ini, gugatan merek ini di Pak Taufik selaku penggugatnya ya, melalui pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, di mana hasilnya lagi-lagi sama. Gugatannya Pak Taufik ini ditolak ya, ditolak oleh majelis hakim. Salah satu pertimbangan hukum atau responden daripada majelis hakim dalam putusan perkara tersebut itu Pak Taufik tidak berhasil membuktikan bahwa siapa sebenarnya dia karena ternyata sudah dinonaktifkan. Jadi sama pertimbangan hukum antara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya terkait dengan penonaktifan tersebut. Terus pernyataannya Pak Beni mengatakan bahwa yang berhak yang Pak Taufik mewakili pribadi kan. Terus di mana salahnya? Kan benar loh. Saya pun secara mewakili pribadi saya di situ kan sebagai anggota komisi hukum PBIPSI kan sama.
Yang membedakan di situ, yang bisa dibedakan di sini, susunan pengurus khususnya pembina itu bisa kita bedakan. Kalau pembina di sini secara ex officio itu diatur amanat daripada anggaran dasar anggaran dasar IPSI. Pembina secara ex officio ini 10 perguruan historis otomatis sebagai pembina. Jadi PSAT itu otomatis akan ketua umum menjadi pembina. Jadi makanya tidak mungkin Pak Murdjoko selaku ketua umum juga menjadi pembina di sana, duduk namanya di sana, tidak. Ditarik Pak Murdjoko sebagai ketua Dewan Pertimbangan. Jadi sebenarnya jabatannya Pak Murdjoko itu ada 2 di sana, pembina dan otomatis, karena Pak Murdjoko sebagai ketua umum PSHT, gitu loh, kan? Cuma memang di acara kemarin, pelantikan kemarin, Persaudaraan Sejahtera ini diwakili oleh Mas Wijan, ya, Mas Wijan selaku wakil ketua. Ya, pembina duduk sebagai mewakili pembina di acara tersebut, mewakili PSHT, yaitu Mas Wijan, ya. Gitu. Jadi kenapa kok ada di situ PPSHT terus ada Pak Topik? Pak Topik duduk sebagai pembina di pengurusan ini, mewakili pribadinya, tidak PSHT, tidak. Terus adapun terkait yang dikatakan Pak Beni, saya juga klarifikasi ke Pak Beni, Pak Beni membenarkan memang iya. Terus saya sudah juga baca juga WA tersebut, percakapan tersebut, saya pikir menurut saya tidak ada yang salah di situ. Seperti hanya yang saya katakan tadi, bahwa baik Pak Murdjoko duduk sebagai pertimbangan, sebagai Dewan Pertimbangan PBIPSI itu mewakili sebagai dalam kapasitas dia sebagai pribadi. Tetapi harus diingat di selain pertimbangan di sini ada jatah pembina, yaitu PSHT, kan. Nah, PSHT dalam hal ini sudah jelas siapa ketua umumnya, Pak Murdjoko. Dari mana barometernya? Apa tolak ukurnya? Kepesertaan Munas di sini Pak Murdjoko. Ya, yang mewakili PSHT di sini adalah ketua umum Pak Murdjoko. Ya, memang pada saat itu diberi mandat kepada Mas Andreas, ya, pada saat Munas. Ya. Jadi apalagi yang mau dipersoalkan di situ? Masing-masing semua pengurus, baik Pak Beni pun itu bukan mewakili beliau duduk sebagai pengurus, bukan mewakili perguruannya. Dia sebagai personnya duduk sebagai ketua harian, kan? Begitu. Jadi tidak ada yang salah di situ. Cuman memang wajar kalau saya pikir kalau ada pihak-pihak tertentu itu menafsirkan dan mengartikan sendiri, kan, macam-macam, multi tafsir, yang mana seolah-olah menyalahkan Pak Beni bahwa blunder dan sebagainya. Padahal di mana blundernya? Pak Beni ini selaku ketua harian sudah menyampaikan hal yang benar, gitu loh. Adapun terkait permasalahan terate, siapa Pak Topik ini, apakah dia masih PSHT atau bukan, kan Pak Beni tidak tahu itu. Pak Beni tahunya bahwa Pak Topik ini dari PSHT, warga PSHT maksudnya, kan? Itu maksudnya Pak Beni. Jadi tidak ada hal lain. Pak Beni tetap sesuai dengan sikap Munas pada saat itu. PSHT ketua umum yang berhak untuk mengikuti Munas selaku peserta adalah Pak Murdjoko, ya, ketua umumnya Pak Murdjoko. Itu, Mas. Jadi terkait itu, apakah Pak Topik itu sudah dicabut haknya dia sebagai warga PSHT, Pak Beni tidak tahu, kan? Apakah dia masih pengurus PSHT juga Pak Beni tidak tahu, kan? Itu dia, kan tidak semua orang tahu, orang luar sana tahu, dan tidak perlu sebenarnya kita menyampaikan luar apa permasalahan kita. Cuma makanya saya mengimbau, kalau saya mengimbau sesuai dengan pesan-pesan beliau-beliau di IPSI, ajaklah, ya, mari kita memajukan pencaksilat ini, ciptakanlah atlet-atlet yang berprestasi, kan? Itu kita punya target itu dari PSHT juga, itu dari Sejahtera itu memang sekarang itu kita godok atlet-atlet sehingga bisa memenuhi harapan daripada
IPSI ya, IPSI itu. Mas Sugri, ini juga perlu penjelasan bagi dulur-dulur semua terkait putusan 1712. Sebetulnya apa yang dimaksud itu dan apa yang jadi pokok isi dari putusan 1712 itu, Kang Mas Sugri? Monggo dijelaskan. Nah, ini Mas Anam, ini memang sudah lama saya sering mendengar itu didengung-dengungkan perkara ini 1712. Sebenarnya perkara 1712 ini saya sudah jelaskan juga kepada panitia Munas pada saat itu ya, Pak Beni, ada Pak Taufik, karena Pak Taufik pun juga menyampaikan itu. Kami sudah ada putusan dan sebagainya. 1712 ini saya katakan sama Pak Taufik saat itu, Pak Taufik harusnya memberikan pencerahan hukum terhadap ke bawah itu kepada dulur-dulur. Ini kasihan adik-adik kita diberikan pemahaman yang sesat kalau begini kan. Putusan perkara 1712 ini itu perkara yang berangkatnya dari perkara perdata di Pengadilan Negeri Madiun ya. Gugatannya apa? Ada beberapa ketua cabang menggugat terkait Palu ya, Palu 16 terkait apa itu keabsahan dan sebagainya. Nggak tahu lah isinya, saya nggak tahu apa ya kan. Nah, kebetulan di dalam perkara itu juga kan Pak Is juga sebagai tergugat ya, karena selaku anggota Majelis Luhur ya, bersama bersama Mas Jun kalau nggak salah ya, Mas Junedi dan Mas Gunawan dan sebagainya. Kebetulan saya kan pengacaranya juga, saya kuasa hukumnya Pak Isbiantoro ya, CS ini saya pengacaranya ya, berhadapan-hadapan dengan penggugat ya. Putusan tingkat pertama itu NO, putusan itu NO, eksepsi kita kan dikabulkan, berarti kan artinya saya bersama kuasa hukum tergugat pada situ, kalau nggak salah juga ada Mas Mariono ya, sama dan kawan-kawan, dan kalau nggak salah ya Mas Bambang, kalau nggak salah itu ya, saya kalau nggak salah, terlalu lama sih itu kasus itu ya, karena kita setelah itu sudah fokus ke pelaksanaan Palu 17 ini kan, karena kegaduhan dan itu. Nah, NO terus penggugat ini banding, tentu kami melayani proses banding, ikutin kan, kita ikutin terus. Di banding ini NO lagi menguatkan putusan pengadilan negeri ya. Nah, mereka kasasi pun demikian. Kasasi itu, permohonan kasasi ini ditolak kan, ditolak dengan pertimbangan bahwa sudah benar ya. Alasan penolakan karena sudah dianggap benar putusan pengadilan, putusan yudefaksi baik di yudefaksi Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dan tidak ada ketentuan norma hukum yang dilanggar ya. Tuh. Tidak ada yang melampaui kewenangan, tidak ada yang melampaui daripada apa yang diminta kan, karena yang hal-hal yang mencederai putusan tidak ada kan. Jadi dianggap benar. Kalau dianggap benar berarti NO ya, NO ini tidak dapat diterima. Jadi harus berbeda, harus bisa dibedakan. Yang mana dikabulkan, yang mana itu ditolak, dan yang mana itu tidak dapat diterima. Kalau NO tidak dapat diterima, yang dikenal dengan NO biasanya need on conflict verklag ya, itu tidak dapat diterima. Kalau tidak dapat diterima, pokok perkara itu tidak dipertimbangkan, tidak mempertimbangkan pokok perkara. Yang dipertimbangkan adalah formalitas gugatan dan apakah itu gugatan dianggap kabur dan sebagainya. Yang jelas putusan saat itu NO karena majelis menilai gugatan itu kabur, jadi atau obscurable ya, sehingga harus dinyatakan need on conflict verklag. Jadi kalau sudah NO, mana mempertimbangkan pokok perkara, sementara yang mengatakan itu sah atau tidaknya itu
itu masuk pokok perkara, gitu loh. Berhenti di formalitas saja. Jadi kalau ada dari pihak tertentu mengatakan ini sudah menang dan sebagainya, kalau NU itu tidak ada menangnya di mana? Kan? Mana menangnya? Mana kalau menang apa bisa udah dieksekusi? Kan? Nah, jadi harus dipahami juga, menang pun itu ada beberapa macam. Ada yang menang putusan tersebut bersifat kondenatur atau hanya deklarator. Ya, deklarator hanya menyatakan, atau putusan yang bersifat kondenatur ada penghukumannya. Ini tidak ada. NU itu ya tidak, karena tidak ada kondenatur, tidak ada kondenatur karena memang NU gitu loh. Kan begitu. Jadi adanya itu putusan itu hanya lebih kepada deklarator, menyatakan perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi kalau sudah tidak dapat diterima, ini sebenarnya sudah tidak perlu dibahas, dan makanya saya harus saya katakan bahwa mungkin teman-teman ini pihak-pihak tertentu hanya membaca tapi tidak tahu apa yang dibaca, gitu. Mungkin tidak bisa memaknai apa yang dibaca. Ya mungkin begitu. Makanya saya bilang coba dibaca kembali lah apa itu apa sejauh mana itu putusan, kan. Nah, kalau saya sudah membaca, karena jangan sampai kita terjebak di dalam memberikan informasi tidak benar, gitu loh, pada penyebaran berita bohong. Nah, ini tidak benar, kan, kasihan. Di samping kenapa itu tidak boleh kita memberikan berita bohong, karena menjadi sesat nanti, kasihan. Yang rugi siapa? Ya saudara-saudara kita yang di bawah yang nggak tahu masalah, kan kasihan. Ya. Terus ada lagi yang mengatakan coba dijadikan satu. Yang tidak mau jadi satu siapa, kan? Itu makanya kembali melalui kesempatan pagi ini saya mengajak dulur-dulur kembalilah ke rumah kita ini, kan, Paribuan Agung PSAT. Kembali, kalau kita bicara Nawiji, emang ada apa toh? Tidak ada. Emang kita bersatu apa gimana? Kan tidak ada. Hanya kita di sini ada silang pendapat, di mana silang pendapat ini dibawa ke ranah hukum, itu saja. Mana ada yang namanya satu duluran ini satu-satuan, kan tidak mungkin, kan. Makanya ada yang kobar-kobar Nawiji. Saya bertanya, emang kita ada masalah apa dengan kamu? Saya Mas Anam mengatakan, Pak Sukri kita Nawiji. Emang saya ada masalah apa dengan kamu? Tetap sampai kapanpun kita tetap bersaudara, kan. Nah itu Mas Anam. Kalau boleh kami tegaskan dari apa yang disampaikan Kang Mas Sukri, ya, bahwa sebetulnya terkait kepengurusan yang berhak terkait di PBIPSI ini sebenarnya sudah terjawab bulan Desember kemarin saat pelaksanaan Munas, di mana yang diberi kesempatan dan ditunjuk oleh PBIPSI sebagai peserta adalah Persaudaraan Setia Trate yang diketuai oleh Kang Mas Murjogo. Demikian. Betul. Jadi sudah tidak perlu lagi dipertanyakan itu. Karena apa? Sikap IPSI sudah disampaikan melalui Munas kemarin. Ya. Munas IPSI sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dulur-dulur dari bawah selama ini, ya, dari cabang siapa sih yang berhak dan sebagainya. IPSI sudah mengambil keputusan, gitu loh, sudah bersikap melalui keputusan Munas kemarin. Siapa yang berhak untuk mengikuti sebagai peserta pada saat kemarin? Ya dalam hal ini kan tentu Pak Murjogo, itu jelas, ya kan? Apakah Pak Taufik di situ yang ada yang mengatakan Pak Taufik juga sebagai peserta? Tidak. Kan tidak mungkin dua perguruan ini menjadi dua peserta. Cacat yuridis pelaksanaan Munas itu. Kita pun tidak menginginkan marwah dari satu. Marwah daripada pelaksanaan Munas ini harus kita jaga bersama. Ingat, PSAT ini juga salah satu pendiri loh, IPSI, ya. Itu. Toh juga kan ketua Pak Taufik sudah mengakui bahwa PSAT hanya satu. Ya. Saya kan melihat di di medsos kemarin itu, ya, di video yang beredar kita Jakarta kemarin, saya masih lihat itu. Loh Pak, alhamdulillah saya ucapkan
alhamdulillah Pak Taufik sudah mengakui semua itu kan. PSHT hanya satu kan. Ya tentu PSHT hanya satu di sini, alhamdulillah seiring dengan keputusan dan sikap IPSI di di Munas kemarin. Itu Mas Anang ya. Nah. Berarti demikian konfirmasi dari Lembaga Hukum Advokasi Persaudaraan Sejati Trate, Kang Mas Sukriyanto, yang telah menjelaskan secara detail terkait pelantikan pengurus PBIPSI kemarin di Jakarta. Jadi kapasitas Mas Purjoko dan Mas Taufik, apa yang disampaikan oleh Pak Beni selaku Ketua Harian PBIPSI adalah benar adanya. Dan sebetulnya sudah tidak perlu dibahas lagi karena sebetulnya itu sudah terjawab pada saat pelaksanaan Munas PBIPSI Desember 2021 kemarin, ketika putusan sebagai peserta dari PSHT, dari Persaudaraan Sejati Trate adalah SH Trate yang diketuai oleh Kang Mas Murjoko dan Mas Isubiantoro sebagai Ketua Dewan. Begitu Kang Mas Ugi. Demikian penjelasan secara singkat, tegas, dan lugas dari Kang Mas Sukriyanto SHMH, Lembaga Advokasi Hukum Persaudaraan Sejati Trate Madiun. Sehingga dengan banyak beredarnya video hari ini, dan mungkin akan beredar lagi video-video lain terkait penjelasan sikap pernyataan Pak Beni sebagai Ketua Harian PBIPSI melalui WA yang sedang beredar, kemudian juga pernyataan di media sosial pribadi Hendra W. Saputro, akhirnya terjawab sudah dengan tegas sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Mas Sukriyanto. Demikian Kang Mas Sukri, terima kasih atas kehadirannya dan penjelasannya sebagai pencerahan kepada dulur-dulur. Demikian kami Humas SH Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Salam persaudaraan. SH Trate Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.